Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hertnawati. Di sini saya sebagai presenter pertama yang akan menjelaskan materi tentang regulasi terkait profesi akuntan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kode etik merupakan nilai atau norma yang secara tegas berkaitan dengan suatu hal yang baik atau buruk yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok ataupun organisasi tertentu. Sedangkan kode etik profesi akuntansi diartikan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai profesi akuntansi. Nah, kode etik profesi akuntansi itu sendiri dikatakan penting karena untuk mencegah terjadinya fraud atau kecurangan. Dengan adanya kode etik tersebut, para akuntan tidak hanya diwajibkan memiliki hard skill terkait akuntansi saja, namun para akuntan juga dituntut untuk memiliki perilaku yang baik dan bermoral terkait dengan pekerjaan. Ada 4 kebutuhan dasar yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh seorang akuntan yang profesional. Yang pertama itu ada kredibilitas. Nah, di sini masyarakat itu membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua adalah profesionalisme. Di sini dibutuhkan individu yang sangat jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Dan yang ketiga itu ada kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan ini diberikan dengan standar kinerja yang tinggi. Jadi si pemakai jasa ini yakin bahwa akuntan atau seorang akuntan ini memberikan kualitas jasa yang tinggi. Dan yang keempat itu adalah kepercayaan. Jadi pemakai jasa akuntan juga harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etik profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan tersebut. Adapun tujuan dari kode etik profesi akuntansi diantaranya yang pertama untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, yang ketiga untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang keempat untuk meningkatkan mutu profesi, yang kelima untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keenam untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, dan yang ketujuh mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, menentukan baku standar. Selanjutnya kita bahas tentang kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional ini dapat dikatakan sebagai pedoman umum yang mengikat dan mengatur setiap anggota, serta sebagai pengikat suatu anggota untuk bertindak. Secara garis besar, kode etik dan perilaku profesional dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Nah, di prinsip ini mengenai kualitas hidup semua orang menegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati keragaman semua budaya. Yang kedua adalah menghindari menyakiti orang lain. Nah, di sini kita menghindari konsekuensi cedera seperti hilangnya informasi yang tidak diinginkan, kehilangan harta benda, kerusakan harta benda, dan yang lainnya. Yang ketiga itu adalah bersikap jujur dan dapat dipercaya. Nah, kejujuran ini merupakan komponen penting dari kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan, suatu organisasi atau anggota tidak dapat berfungsi secara efektif. Yang keempat adalah bersikap adil dan tidak mendiskriminasi. Nah, nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, itu merupakan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah. Yang kelima adalah hak milik yang termasuk hak cipta dan hak paten. Nah, pelanggaran hak cipta, hak paten, rahasia dagang, dan syarat-syarat perjanjian lisensi ini dilarang oleh hukum di setiap keadaan. Yang keenam adalah memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual. Dan komputasi profesional diwajibkan untuk melindungi integritas dari kekayaan intelektual. Yang ketujuh itu menghormati privasi orang lain.
Nah, komputasi dan teknologi komunikasi ini memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban. Jadi, menghormati privasi orang lain ini termasuk dalam kode etik profesi akuntan. Dan yang kedelapan itu adalah kepercayaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kepercayaan itu merupakan hal penting bagi suatu organisasi agar dapat berfungsi secara efektif. Dan materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip etika. Nah, ada beberapa pandangan yang berbeda tentang prinsip-prinsip etika. Di antaranya yang pertama, kode etik prinsip-prinsip dasar akuntan profesional menurut IFAC tahun 2005. Yang pertama itu adalah integritas. Nah, seorang akuntan profesional ini harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua ada objektivitas. Seorang akuntan profesional ini seharusnya tidak membiarkan dirinya bias atau konflik kepentingan atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. Jadi penilaiannya itu harus secara objektif, secara fakta. Yang ketiga adalah kompetensi profesional dan kesungguhan. Dan seorang akuntan profesional ini mempunyai tugas yang berkesinambungan untuk senantiasa menjaga pengetahuan dan skill. Ketiga adalah kompetensi profesional dan kesungguhan. Nah, seorang akuntan profesional ini harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku dalam memberikan layanan profesional. Yang keempat itu ada kerahasiaan. Seorang akuntan profesional ini harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis ini tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perilaku profesional. Seorang akuntan ini harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesinya itu sendiri. Adapun ikhtisar kode etik menurut AICPA, yang pertama itu adalah tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang akuntan yang profesional, akuntan ini harus menerapkan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam segala kegiatannya. Dan yang kedua itu adalah kepentingan umum. Nah, seorang akuntan ini harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang dapat melayani kepentingan publik. Jadi lebih mementingkan kepentingan publik daripada kepentingannya sendiri. Yang ketiga itu untuk integritas. Nah, seorang akuntan ini untuk mempertahankan dan untuk memperluas kepercayaan masyarakatnya ini, mereka harus melakukan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tertinggi. Yang selanjutnya ini, yang keempat adalah objektivitas dan independensi. Nah, seorang akuntan ini harus mempertahankan objektivitasnya dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Dan seorang akuntan juga dalam praktik publik harus independen, tidak memihak pada kubu manapun. Kelima adalah due care atau kehati-hatian. Seorang akuntan ini harus mematuhi standar teknis dan etis yang berlaku. Dan seorang akuntan juga harus meningkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh dirinya. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup dan sifat jasa. Nah, seorang akuntan ini dalam praktik publiknya harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. Dan menurut pandangan ketiga, yaitu menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, prinsip etika profesi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tanggung jawab profesi. Nah, sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Anggota juga mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Yang kedua itu kepentingan publik. Seorang akuntan ini
mau tidak mau harus berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang ketiga adalah integritas. Integritas ini merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas ini mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Yang keempat adalah objektivitas. Objektivitas ini adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas ini mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, dan menurut pandangannya sendiri. Jadi sesuai fakta. Yang selanjutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kehati-hatian profesional ini mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Kompetensi profesional ini dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah. Yang pertama itu pencapaian kompetensi profesional. Pencapaian kompetensi profesional ini pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subjek-subjek yang relevan dan pengalaman kerja. Dan yang kedua adalah pemeliharaan kompetensi profesional. Namanya juga dipelihara ya, jadi kompetensi yang sudah kita miliki atau akuntan milik ini harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. Prinsip selanjutnya adalah kerahasiaan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan ini berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi kerja ini berakhir. Prinsip selanjutnya adalah perilaku profesional. Nah, setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dan prinsip yang terakhir adalah standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Nah, standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati oleh anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, IFA, Badan Pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Nah, baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua, yaitu Wika Widiantika. Perkenalkan, nama saya Wika Widiantika. Sebagai presenter kedua akan melanjutkan materi mengenai regulasi terkait kode etika profesi akuntansi di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai aturan dan interpretasi etika. Aturan dan interpretasi etika ini dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek di bidang akuntansi, bekerja di dunia usaha maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Dalam aturan dan interpretasi etika terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu aturan etika, yang kedua yaitu interpretasi etika, yang ketiga prinsip etika. Yang pertama yaitu aturan etika. Aturan etika ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua yaitu standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada klien. Yang keempat tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Dan yang kelima tanggung jawab dan praktek lain. Aturan etika yang pertama yaitu independensi, integritas, dan objektivitas, di mana dalam menjalankan tugas independensi, anggota KAP harus mempertahankan sikap mental independensi di dalam memberikan jasa profesional akuntansi sebagaimana diatur dalam standar profesi akuntansi publik yang sudah ditetapkan oleh IAI. Integritas dan objektivitas, di mana dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, tidak membiarkan faktor salah saji material.
Etika yang kedua yaitu standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum meliputi kompetensi profesional, kecermatan dan keseksama profesional, dan supervisi, dan data relevan yang memadai. Prinsip-prinsip akuntansi. Di dalam menjalankan prinsip-prinsip akuntansi, anggota KAP tidak diperkenankan. Yang pertama, menyatakan pendapat dan memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau keuangan lain dari suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap klien. Auditor berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan seksama dan menggunakan kemahiran profesionalnya. Jika tidak, ia akan dianggap lalai dan bisa dikenakan sanksi. Yang keempat yaitu tanggung jawab sesama profesi. Tanggung jawab ini tentang standar atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh IAI, termasuk prinsip akuntansi Indonesia yang berlaku seperti standar auditing dan juga kode etik akuntansi Indonesia. Aturan etika yang kelima yaitu tanggung jawab dan praktek lain. Aturan ini memberikan pedoman yang menyangkut yang pertama yaitu menghindarkan atas perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan profesi. Yang kedua yaitu iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran. Yang ketiga komisi dan fee referral. Dan yang keempat yaitu bentuk organisasi dan KAP. Selanjutnya kita akan membahas tentang interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak kepentingan lainnya sebagai aturan atau pedoman dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksud untuk membatasi lingkungan dan juga penerapannya. Jadi selanjutnya yaitu tentang prinsip etika. Prinsip etika ini memberikan dasar bagi aturan etika yang menyangkut aturan pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika ini disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi etika. Fungsi etika yang pertama adalah tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Dan yang ketiga, dapat menolong suatu pendirian dalam berbagai suatu pandangan dan moral. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Faktor yang pertama adalah kebutuhan individu. Kebutuhan ini merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindakan-tindakan tidak etis. Faktor ini juga seringkali merupakan hal utama yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran. Yang kedua adalah tidak adanya pedoman. Faktor ini biasanya muncul karena tidak punya pedoman atau prosedur-prosedur yang baku bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Mempengaruhi pelanggaran etika yang ketiga adalah perilaku dan kebiasaan individu. Faktor ini biasanya muncul karena terjadinya perilaku dan kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu itu berada. Faktor yang keempat adalah lingkungan yang tidak etis. Seringkali suatu lingkungan dapat mempengaruhi orang lain yang berada di dalam lingkungan tersebut sehingga dapat melakukan hal yang serupa. Mengaruhi pelanggaran etika yang terakhir adalah perilaku dari komunitas. Seringkali lingkungan yang memiliki daya moral yang buruk akan membuat seseorang menjadi perilakunya menyimpang sehingga tidak taat pada pedoman yang berlaku. Jadi selanjutnya adalah sanksi pelanggaran etika. Di dalam sanksi pelanggaran etika ini dibagi menjadi dua, sanksi sosial dan juga sanksi hukum. Di mana sanksi sosial ini diberikan oleh masyarakat sekitar tanpa melibatkan pihak yang berwenang. Biasanya pelanggaran yang terkena sanksi sosial ini kejahatan kecil ataupun pelanggaran yang bisa dimaafkan. Selanjutnya yaitu sanksi hukum, di mana sanksi hukum ini melibatkan pihak yang berwenang seperti polisi dan juga hakim. Pelanggaran di dalam sanksi hukum ini juga termasuk ke dalam pelanggaran yang tergolong berat, harus digandar dengan hukuman pidana ataupun perdata. Selanjutnya adalah jenis-jenis etika.
Jenis-jenis etika ini dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan juga etika khusus, di mana di dalam etika umum ini berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar di dalam bidang kehidupan khusus. Di dalam etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika sosial dan juga etika individu, di mana etika sosial ini berkaitan dengan kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Sedangkan etika individu, etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya adalah 3 prinsip dasar perilaku etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang bersifat remeh, meskipun pelanggaran tersebut tidak terlalu besar, karena suatu saat akan menyebabkan konsekuensi yang besar pada profesi. 2. Pusatkan perhatian reputasi dalam jangka panjang. Ketiga, bersiap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Yang terakhir adalah regulasi dalam rangka penegakan etika terhadap kantor akuntan publik. Regulasi bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan etika terhadap kantor akuntan publik. Ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi. Beberapa yang dapat dilakukan dalam penegakan terhadap kode etik supaya dapat sejalan dengan kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 sampai dengan 1994. Kebijakan umum yang pertama adalah penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interpretasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas pengaduan ataupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Kedua adalah proses peradilan baik oleh Badan Pengawas Profesi maupun Dewan Pertimbangan Profesi dan tindak lanjutnya seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai anggota IAI. Sekian pemaparan dari kelompok 11. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan cek di forum diskusi. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.